Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama Sir di pembelajaran informatika. Nah, baiklah, alhamdulillah kita hari ini masih bisa dipertemukan kembali walaupun tidak langsung bertatap muka, tapi insya Allah materi untuk hari ini tetap akan Sir sampaikan. Nah, gimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, Sir juga berharap semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan berdoanya dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita langsung saja. Jadi hari ini kita akan mempelajari atau membahas materi tentang pedoman bermedia sosial. Nah, jadi saya yakin kalian ini sudah paham semua nih tentang media sosial. Bahkan mungkin hampir semua dari kalian sudah mempunyai media sosialnya masing-masing. Jadi untuk materi hari ini, jadi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama definisi media sosialnya, terus batasan usia dalam media sosial, contoh-contoh media sosialnya, dan manfaat dan akibat dari media sosial tersebut atau positif negatifnya, serta yang terakhir adalah pedoman bermedia sosial agar kalian itu selalu aman dan tidak dirugikan dalam menggunakan media sosial. Oke? Nah, yang pertama medsos atau media sosial, apa itu? Jadi kalau kita bagi dari katanya, jadi media sosial ini kan terbagi menjadi kata-kata dari media dan sosial. Nah, kalau kita artikan perkatanya nih, jadi media itu berarti alat atau perantara antara dua pihak atau lebih. Nah, atau penghubung ya, penghubung antara dua pihak atau lebih. Nah, lalu sosial itu dapat kita artikan hubungan antara sesama manusia. Nah, jadi kalau misalnya definisi keduanya ini digabung jadi apa nih kira-kira nih? Jadi media itu kan alat atau perantara, penghubung antara dua pihak. Nah, sosial ini hubungan antara sesama manusia. Berarti media sosial adalah, nah, jadi media sosial itu sebuah perantara online yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk dapat saling berinteraksi dengan mudah. Nah, makanya media sosial itu sebenarnya dia hanya bertindak sebagai sebuah alat atau sebuah perantara yang menghubungkan interaksi sosial antara manusia, itu singkatnya. Kalau penjelasan panjangnya kayak gini nih, sebuah perantara online yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk dapat saling berinteraksi dengan mudah. Nah, ini kalian ingat baik-baik. Mungkin nanti di ujian atau di ulangan akan dikeluarkan. Nah, lalu untuk contoh-contoh media sosial, jadi sering ini juga yakin kalian udah tahu beberapa dari contoh-contohnya ini. Nah, jadi contoh media sosial yang mainstream itu maksudnya yang udah banyak digunain orang gitu, yang udah banyak orang itu tahu. Nah, jadi ada Twitter, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Google, ada WhatsApp, ada KakaoTalk, ada WeChat, ada Skype, Telegram, ada YouTube, pokoknya banyak deh, ada Instagram. Nah, ini jadi contohnya media-media sosial yang udah mainstream digunain oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Nah, tapi seiring dengan semakin majunya perkembangan atau teknologi media sosial ini, maka media sosial ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya atau dampak positifnya dan dampak negatifnya, ibaratnya pro kontra gitu. Nah, jadi kalian tahu nggak apa dampak positif dari media sosial atau dan dampak negatif dari media sosial tersebut? Baik, jadi dampak baik dari media sosial itu sendiri, yang pertama adalah dia itu sebagai media penyimpan informasi. Nah, paham nggak maksudnya media penyimpan informasi? Media penyimpan informasi itu maksudnya ya, misalnya kalau kita sosial media itu kan kita dapat menyimpan informasi tentang histori kita, foto-foto kita, atau pokoknya informasi-informasi yang diperlukan. Jadi misalnya Google Drive deh. Kalau Google Drive itu kan simpan, sewaktu-waktu akan ambil lagi juga bisa ya. Jadi dampak baik dari sosial media itu yaitu sebagai media penyimpan informasi. Selain itu pun kita juga mendapatkan sumber-sumber informasi itu juga biasanya
dari sosial media juga gitu. Makanya ini adalah salah satu pentingnya sosial media. Jadi kita bisa dapat informasi dan menyimpannya dengan cepat. Lalu yang kedua adalah situs jaringan sosial. Nah ini sama tadi, sesuai dengan tujuan dari media sosial. Jadi dia itu menghubungkan itu kan berarti kan kalau misalnya banyak gitu kan, dia memunculkan jaringan gitu, jaringan dari hubungan sosial manusia. Nah inilah salah satu dampak positif dari media sosial, yaitu membuat jaringan atau situs jaringan sosial. Nah yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Ini sudah pasti. Jadi kalau misalnya kalian punya media sosial, terus orang-orang yang jauh di luar pulau, bisa sampai di luar negeri, jadi kalian masih tetap bisa berinteraksi dengan mereka. Makanya tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahmi dengan orang lain, apalagi orang yang merupakan kerabat dekat kita. Jadi gunakanlah sosial media ini dengan baik, sesuaikan dengan dampak-dampak baiknya. Lalu yang keempat, memudahkan belanja. Nah, siapa yang sering ketemu iklan nih biasanya di media sosialnya? Nah, jadi memang perkembangan teknologinya, semakin berkembang teknologi media sosial ini, orang juga memudahkan orang untuk memanfaatkannya sebagai toko mereka. Jadi bisa aja kalian nggak punya toko fisik, tapi kalian punya toko online. Makanya kalian tetap bisa jualan di media sosial. Oke? Nah, yang terakhir adalah sebagai media pembelajaran. Nah, kalau kalian nggak tahu, yang kita pakai biasanya itu Google Classroom itu juga salah satu media sosial, karena kita bisa berinteraksi di dalamnya. Tapi Google Classroom itu lebih ke media sosial yang khusus media pembelajaran. Jadi dengan menggunakan media sosial, kita juga bisa langsung belajar di situ. Misalnya kalau kalian pernah lihat YouTube, ada video tutorial-tutorial tentang cara membuat ini dan itu gitu kan. Nah, itu juga berarti sosial media itu dapat difungsikan sebagai media pembelajaran. Nah, ini udah dampak baiknya. Sekarang kita bahas dampak buruk dari media sosial ini. Nah, jadi yang pertama, dampak buruk dari media sosial yang sudah jelas ini adalah resiko tindak kejahatan. Kenapa? Karena dengan media sosial orang bisa saja memalsukan identitasnya, orang bisa saja bersembunyi di balik akun palsunya. Makanya resiko tindak kejahatan itu pun semakin tinggi. Tindak kejahatan apa yang biasa dilakukan di media sosial? Ya, pertama bisa penipuan, bisa penculikan, pokoknya macam-macam deh. Jadi tindak kejahatan dengan menggunakan media sosial ini juga semakin tinggi. Nah, makanya bijaklah menggunakan media sosial. Lalu yang kedua, membuat orang tertutup dengan lingkungan sekitar. Nah, pernah gak kalian lihat orang-orang itu yang benar-benar terisolasi gitu, tertutup dari lingkungan luar? Kalau misalnya dia udah asik main sosmed, ini biasanya kita bilang geek atau nerd gitu kan. Jadi orang-orang kayak gini nih, saking asiknya dia menggunakan media sosial, dia sampai lupa mana yang dunia nyata dan mana yang dunia maya. Makanya orang-orang seperti ini nih, dia memang aktif berinteraksi di media sosialnya, tapi dia lupa dengan interaksi di lingkungan sekitarnya. Jadi bisa aja dia nggak kenal tetangganya siapa, Pak RT-nya siapa, dia nggak pernah ikut gotong royong. Makanya hal-hal seperti ini akan berakibat buruk kepada dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Makanya ini adalah termasuk salah satu dampak buruk dari media sosial. Yang ketiga, nah, media sosial ini dapat memicu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa? Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalian itu bisa aja bikin akun palsu. Nah, kalau udah kalian bikin akun palsu, jadi itu kalian udah bisa berlindung di dalamnya. Ibaratnya itu tindakan pengecut. Jadi bisa aja kalian itu ngomongnya sombong-sombongan atau merendah-rendahkan orang lain karena kalian pakai akun palsu. Jadi itu nggak akan menimbulkan efek ke kalian gitu kan, karena kalian pikirkan ya udah ini pun akun palsu, orang nggak bakal tahu itu kalian. Makanya itu akan menyebabkan rasa tanggung jawab kita dan rasa peduli kita itu semakin menurun karena kita berlindung di balik media sosial. Nah, ini nggak boleh ya. Ini adalah salah satu dampak buruk dari media sosial. Jadi walaupun kita tetap menggunakan media sosial, kita harus tetap bertanggung jawab. Kita harus tetap peduli dengan orang lain. Karena media sosial itu seperti yang saya bilang tadi, dia hanya sebagai media atau sebagai perantara. Nah, ini yang terakhir nih, yang paling sering adalah kecanduan. Kalau udah kecanduan yang sama yang namanya media sosial, maka itu udah parah banget. Bisa-bisa
dia kadang marah-marah sendiri. Kalau misalnya dia lagi diganggu pas dia lagi main medsosnya, bisa jadi dia membentak orang tuanya. Pokoknya kalau kita udah kecanduan, maka hal-hal buruk akan mengikuti setelahnya. Makanya kita itu harus menggunakan media sosial itu dengan bijak dan hati-hati. Jangan sampai kita kecanduan dengan media sosial. Ingat itu. Nah, kita udah belajar tadi kan dampak-dampak buruk dari media sosial, ya enggak? Nah, itulah kenapa setiap media sosial itu pasti ada batasan umurnya atau age restriction-nya. Kenapa? Nah, jadi ini akan saya bahas nih. Tapi kalian tahu nggak? Mayoritas atau umumnya media sosial itu punya batasan umur berapa? Nih, batasan umur normalnya, umumnya media sosial itu mempunyai batasan umur 13 tahun ke atas. Jadi, kalau misalnya kalian belum 13 tahun, maka seharusnya kalian itu nggak boleh menggunakan media sosial. Nah, kan kalian ini rata-rata belum 13 tahun tapi udah pada gunain media sosial, saya yakin itu kan. Nah, jadi apa sih efek buruk dari kalau misalnya kita tidak mematuhi age restriction-nya itu, atau kenapa sih harus dibatasi 13 tahun ke atas gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu dapat membahayakan data pribadi kalian. Karena kalau misalnya kalian itu masih umurnya di bawah 13 tahun, kemungkinan kalian itu masih belum bisa menjaga data pribadi kalian. Jadi misalnya kalian ambil foto itu nggak aware gitu, atau nggak sadar lingkungan sekitar, tahu-tahu ketangkap nomor rekeningnya, misalnya nomor rumahnya. Nah, itu kan berbahaya, jadi bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya ada batasan umur untuk 13 tahun ke atas. Memang tidak memungkiri bahwa orang-orang yang gede juga kadang-kadang bisa salah gitu. Cuman kebanyakan yang terpeleset dalam masalah ini nih, yaitu anak-anak di bawah 13 tahun yang jadi korbannya. Kemudian anak-anak di bawah 13 tahun juga belum bisa dikatakan remaja. Kenapa? Karena emosional kalian itu belum stabil. Nah, makanya kalau misalnya kalian tersinggung atau kalian marah di media sosial, kalian itu bisa aja menyebabkan harassment dan bullying. Harassment itu artinya perilaku atau kata-kata kasar. Bullying itu ya kalian itu bisa aja membuli orang lain, atau bahkan bisa aja kalian itu menjadi korban dari harassment atau bullying dari orang lain. Jadi kalian itu bisa murung, bisa nggak mau sekolah. Makanya karena ini usia penggunaan media sosial itu dibatasi 13 tahun ke atas. Kebanyakan sih 13 tahun ke atas kayak gitu. Makanya, nah jadi solusinya gimana nih bagi kalian nih, ya nggak? Kalian mungkin udah ada yang install Facebook, udah ada Instagram, tapi age restriction-nya itu kalian mungkin belum sampai 13 tahun ke atas. Nah, jadi solusinya, kalau misalnya kalian ingin doing it the right way gitu kan, lakukan dengan cara yang benar, maka kalian harusnya hapus akun media sosial kalian, atau kalian nonaktifkan sementara. Ini kalau misalnya kalian pengen menghapusnya. Tapi kan saya yakin usia kalian ini kan usia tanggung. Ibaratnya beberapa, mungkin 1 atau 2 tahun lagi kalian tuh udah masuk ke umur yang bisa menggunakan media sosial. Nah, makanya kalaupun misalnya kalian nggak mau remove atau delete akun media sosial kalian, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah bimbingan orang tua. Makanya menggunakan media sosial harus dengan bimbingan orang tua. Jadi bukan berarti orang tua itu harus selalu ada waktu kalian main media sosial. Maksudnya parental guide di sini atau bimbingan orang tua di sini adalah sewaktu kalian mempunyai atau kalian penasaran terhadap suatu hal di media sosial, ada baiknya kalian tanyakan ke orang tua kalian. Ini apa sih? Ini buruk atau baik sih? Pa, ma, ayah, bunda gitu kan. Jadi biar orang tua kalian itu lebih tahu tentang apa yang kalian gunakan, tentang apa yang kalian baca di media sosial, tentang apa yang kalian share di media sosial. Jadi mereka juga bisa mengontrol tindak tanduk kalian dalam melakukan aktivitas di media sosial. Makanya
selalulah dengan bimbingan orang tua. Kalaupun nggak gitu, kalian harus menggunakan media sosial itu dengan bertanggung jawab. Artinya hati-hati dalam memposting. Saya kan udah pernah jelaskan kemarin kan yang di soal ancaman-ancaman online kan. Nah, jadi kalian saya yakin udah paham, udah cukup maksudnya udah cukup mengerti bagaimana sih agar kalian itu aman saat menggunakan internet. Nah, yang ketiga, alternatif yang lain adalah kalian bisa aja nih pakai sosial media yang memang dikhususkan untuk anak-anak di bawah 13 tahun. Nah, apa ini sosial media untuk anak-anak di bawah 13 tahun? Jadi contohnya yang pertama adalah Kids World. Nah, jadi kalau misalnya kalian search di Google Play Store, ini aplikasinya masih ada. Jadi aplikasi apa sih ini? Nah, ini foto-fotonya saya tunjukin nih. Jadi dia ada home, feed, ada chat di situ kan, kurang lebih kayak media sosial biasanya. Cuman dia ini dikhususkan untuk anak-anak. Jadi fitur-fiturnya ada berita untuk anak-anak. Jadi memang beritanya itu udah difilter untuk konsumsi anak-anak. Jadi nggak ada berita-berita orang dewasa kayak gitu, berita tentang politik segala macam. Jadi memang khusus berita untuk anak-anak. Terus ada chat roomnya juga, jadi kalian bisa chattingan dengan kawan kalian. Ada forum, jadi kalian bisa membuat Q&A, question and answer gitu kan. Kalian juga bisa main quiz atau games di dalam Kids and World ini. Nah, tapi sayangnya Kids and World ini sudah lama nggak update. Terakhir dia update sekitar tahun 2018. Makanya penggunanya pun udah banyak yang nggak aktif lagi kalau di Kids World ini. Nah, makanya saya nggak rekomendasi kalau gunakan Kids World. Jadi bisa aja kalian gunakan yang ini nih. Nah, namanya Groom Sosial. Jadi Groom Sosial ini dia ini masih aktif sampai sekarang. Bahkan kalau kalian ingin tahu, pembuat dari Groom Sosial ini, pembuat dari media sosial ini sendiri adalah anak berumur 12 tahun. Bayangkan, anak umur 12 tahun udah bisa buat sosial media. Ser aja mungkin belum bisa buat sosial media sampai sekarang. Nah, ini harus jadi inspirasi kalian nih. Kalau misalnya dia bisa, kenapa kalian tidak? Kenapa kita tidak, ya nggak? Dia itu udah berhasil membuat sosial media hanya dari umur 12 tahun. Makanya moto dari media sosial ini adalah dari anak untuk anak. Nah, fitur-fiturnya ada create. Kalian bisa membuat konten kalian sendiri, bisa menonton film atau berita-berita. Kalian juga bisa discover itu artinya cari teman gitu kan, terus bisa connect dan share. Tapi kalau misalnya Groom Sosial ini, dia pengguna itu masih kebanyakan dari anak-anak dari luar negeri. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mencari teman-teman di Indonesia, ya belum ada. Jadi kalian mungkin ini masih cakupannya adalah anak-anak di luar negeri. Oke, yang selanjutnya adalah Pop Jam. Nah, ini sama masih dengan yang tadi. Ini juga dia ini seperti Instagram, tapi khusus untuk anak-anak. Jadi kalian bisa sharing foto-foto di situ, kalian bisa komen, kalian bisa main games. Cuman sayangnya Pop Jam ini belum tersedia di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian pengen downloadnya, dia itu harus download pakai APK. Jadi kalian nggak bisa downloadnya itu dari Play Store gitu. Oke, lanjut yang ketiga ada yang namanya Edmodo. Yang keempat ada yang namanya Edmodo. Nah, aplikasi Edmodo ini dia untuk pembelajaran. Nah, dia kurang lebih Google Classroom. Dia dapat menghubungkan guru, murid, dan orang tua. Jadi kalian boleh cek, coba kalau misalnya kalian pengen lihat fitur-fitur tentang Edmodo, silakan langsung install aja aplikasinya, aplikasi Edmodo. Nah, yang terakhir adalah Messenger Kids. Kalian tahu Facebook Messenger kan? Nah, jadi Messenger Kids ini dibuat khusus untuk anak-anak. Makanya dia itu dari Facebook juga masih sama. Dia khusus untuk anak-anak. Dan bedanya dia ini dapat dikontrol sama orang tua kalian. Terus dia pun banyak mempunyai kreatif elemen untuk anak-anak. Ada games, ada quiz gitu kan. Ada stiker. Pokoknya Messenger Kids ini sih diklaimnya itu memang menyenangkan. Nah, kalau Messenger Kids ini untuk penggunanya di Indonesia juga udah lumayan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen install, jadi silahkan langsung coba aja nih install Messenger Kids ini. Jadi biar jadi kalian itu bisa benar-benar coba sosial media untuk anak-anak itu gimana sih rasanya gitu.
Nah, walaupun itu sosial media untuk anak-anak, tapi yang namanya kita menggunakan media sosial, kita harus tetap memiliki pedoman atau tata aturan bagaimana sih cara kita bersikap, berkata-kata di media sosial. Karena menggunakan media sosial itu harus dengan aman dan bijak. Ini nggak bosan-bosan sering ingatkan ke kalian, harus aman, harus bijak menggunakan media sosial. Nah, lalu pedomannya apa-apa aja nih? Nah, yang pertama, tampilkan data diri seperlunya aja. Jadi media sosial apapun yang kalian gunakan, mau itu media sosial khusus anak-anak atau media sosial yang udah mainstream kayak Facebook, kayak Instagram, itu intinya tampilkanlah data diri seperlunya saja. Ini termasuk dalam foto profil, saat kalian chat, atau postingan-postingan kalian. Sebisa mungkin itu nggak memuat data pribadi spesifik kalian. Misalnya kayak nomor rumah, alamat rumah, apalagi sampai nomor rekening kayak gitu kan. Jadi ya tampilkan data diri seperlunya aja, misalnya nama kalian atau kalian sekolah di mana. Umur pun juga termasuk salah satu informasi yang sensitif, makanya jangan disebutkan di media sosial. Pokoknya tampilkan data diri itu yang seperlunya aja. Kalau kira-kira ini data diri kalian itu beresiko gitu kan, bisa aja dicuri sama orang lain, ya udah nggak usah diposting. Bisa aja atau kalian hapus aja postingannya. Nah, yang kedua adalah hindari melakukan pertemuan dengan orang asing yang kalian kenal dari media sosial. Nah, ini biasanya banyak terjadi di Facebook nih. Nah, kalian chat sama anak-anak lain misalnya dari kampung lain, kampung sebelah gitu kan. Tapi kalian nggak pernah ketemu sama orangnya, kalian nggak kenal sama orangnya. Tahu-tahu dia ngajakin kalian ketemuan. Nah, ini jangan kalian sanggupin. Jadi bisa aja itu bukan orang sebenarnya. Bisa aja dia penculik, perampok, bisa aja dia pengen memiliki niatan yang buruk sama kalian. Makanya berhati-hatilah sama pertemuan dengan orang asing kalau kalian kenalnya itu dari medsos. Lalu yang ketiga adalah hindari memajang foto yang kurang pantas. Ini serasa udah jelas. Jadi hindari memasang foto yang tidak pantas, karena itu akan berakibat buruk kepada kalian. Bisa aja fotonya itu diambil orang lain, lalu disebarluaskannya. Lalu yang keempat, hati-hati terhadap tagging. Jadi kalau misalnya, kan ada tuh, kalau misalnya kalian di tag di postingan tertentu. Kalau misalnya postingan itu nggak masalah gitu kan, ya udah nggak apa-apa biarin. Tapi kalau misalnya itu kalian di tag sama orang-orang asing yang kalian nggak kenal siapa dia, ya udah langsung aja remove tagnya atau remove postingan dari orang tersebut. Lalu, nah ini berperilaku yang santun ini harus kalian lakukan baik di luar sosial media maupun di dalam sosial media. Ini sudah jelas. Nah, yang terakhir adalah jangan menyebar hoax. Itu udah berapa kali saya jelaskan, itu juga termasuk materi yang kemarin yaitu ancaman online. Jadi serasa udah jelas pedoman bermedia sosial ini, kalian udah besar, saya yakin kalian bisa bijak menggunakan media sosial. Oke? Saatnya, tugas nih. Jadi tugas kalian itu membuat poster tentang tentang pedoman bermedia sosial. Apa tugasnya tadi? Membuat poster. Nah, jadi contoh tugasnya ini ada di halaman 45 buku informatika kalian. Jadi posternya dapat kalian buat manual atau dengan komputer. Nah, jadi karena ini kan kalian buat posternya individu gitu kan, nggak pakai kelompok. Jadi ya udah posternya nggak usah gede-gede. Kalau misalnya kalian bikinnya manual, bikin aja pakai buku gambar yang A4 itu ya. Bikin aja pakai buku gambar yang A4 itu. Kalian bikin sekreatif mungkin. Kalau misalnya kalian susah buatnya secara manual, ya udah kalian buatnya pakai komputer atau pakai smartphone kalian juga bisa. Nama aplikasinya kalau di smartphone itu namanya Canva atau PixArt. Jadi bebas deh kalian mau buatnya gimana, yang penting membuat posternya itu temanya tentang pedoman bermedia sosial. Nah, jadi posternya dapat berisi yang pertama, pengertian media sosial atau manfaat media sosial atau cara menggunakan media sosial, atau lebih bagus lagi ke tiga-tiganya kalian jadikan materi di dalam poster tersebut.
Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat contohnya ada di halaman 46 buku informatika kalian. Nah, di situ ada contohnya, jadi kalian bisa, jangan kalian ikutin seperti contohnya ya. Itu kalian jadikan inspirasi kalian aja. Jadi kalian jadikan acuan untuk kalian buat poster versi kalian sendiri. Oke? Dengan penyampaian tugas tadi, sampailah juga kita kepada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Jadi Sir udah bahas panjang lebar tentang pedoman bermedia sosial. Sir juga udah kasih kalian tugasnya, deadline-nya sampai minggu depan. Silahkan kalian kerjakan sekreatif mungkin, seindah mungkin. Tapi jangan sampai membuat kalian terlalu stres. Intinya, kerjakanlah semampu kalian. Tapi harus jujur mengerjakannya. Harus buatan kalian sendiri. Itu Sir lebih terima yang seperti itu daripada kalau kalian minta buatin orang lain. Oke? Nah, jadi mungkin sekian saja dari Sir. Kurang dan lebihnya Sir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran minggu depan. Oke, jangan lupa kerjain tugasnya. Bye-bye.